Pernahkah Anda merasa bingung ketika harus memilih antara menggunakan embedded atau reference di MongoDB? Ibaratnya seperti setelah berbelanja banyak barang, Anda harus memutuskan cara menyimpannya. Pertama, semua barang disimpan dalam satu kotak besar, praktis, tapi jika jumlah barangnya semakin banyak, kotak menjadi lebih berat dan sulit dicari. Kedua, barang disimpan di beberapa kotak kecil dengan label, lebih teratur, namun membutuhkan lebih banyak ruang dan waktu untuk mencarinya. Kedua konsep ini mirip dengan penyimpanan data di MongoDB. Embedded seperti satu kotak besar terisi semua data terkait, sedangkan reference seperti beberapa kotak kecil yang saling terhubung. Jadi, daripada bingung menentukan mana yang lebih baik, mari kita bahas bersama. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu sekilas apa itu NoSQL. NoSQL merupakan pendekatan penyimpanan data yang bersifat non-relasional, dirancang agar lebih fleksibel, skalabel, dan mampu menangani data dengan struktur yang tidak selalu tetap. Salah satu perangkat lunak NoSQL yang paling populer saat ini adalah MongoDB. MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen yang berformat mirip dengan JSON. Karena setiap data dalam MongoDB dapat memiliki hubungan dengan data lainnya, maka MongoDB menyediakan dua pendekatan utama untuk menghubungkan data tersebut, yaitu dengan embedded dan reference. Embedded atau dokumen tertanam adalah dokumen di dalam dokumen lain. MongoDB memungkinkan Anda menyimpan data terkait sebagai subdokumen di dalam dokumen induk, sehingga menghilangkan kebutuhan akan beberapa koleksi atau penggabungan seperti pada database relasional. Kita akan coba implementasikan embedded data. Di sini saya akan membuat database bernama perpustakaan. Selanjutnya saya akan membuat collection bernama buku dan memasukkan satu data yang berisi judul, contohnya belajar mandiri, lalu tahun terbit 2025. Di sini data penulis saya embeddedkan. Data penulis berisi nama dan negara dari penulis tersebut. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, jika ingin melihat data tersebut, kita bisa ketik db.buku.find_pretty. Maka data akan muncul semuanya termasuk data penulis yang kita embeddedkan. Kapan menggunakan embedded? Gunakan embedded ketika relasi one-to-one atau one-to-view dan jumlah cache relatif kecil serta terbatas. Data selalu diakses bersama, update sering bersifat atomik terhadap keseluruhan dokumen, serta ukuran subdokumen kecil dan resiko melebihi batas dokumen 16 MB sangat kecil. Reference atau dokumen referensi adalah ketika satu dokumen menyimpan referensi, biasanya _ID, ke dokumen lain dalam koleksi terpisah. Metode ini mirip dengan cara kerja kunci asing dalam basis data relasional. Di sini saya akan coba mengimplementasikan reference. Pertama, saya akan membuat database bernama perpustakaan. Selanjutnya, saya membuat koleksi penulis dan memasukkan data seperti ID, nama, dan negara. Selanjutnya, saya membuat koleksi bernama buku dengan referensi ke penulis. Jadi, isinya judul, tahun terbit, dan penulis ID. Nah, untuk melihat data tersebut, kita bisa ketik db.buku.find_pretty. Lalu muncul data tadi tapi tanpa data penulis secara lengkap. Jika ingin melihat data penulis, maka kita bisa gunakan operator lookup. Dan muncullah data penulis yang lengkap.
menggunakan reference, gunakan reference ketika relasi one to many dengan many yang bisa bertambah besar tanpa batas. Relasi many to many, misal siswa dan kursus yang kompleks. Lalu data child perlu diakses, diupdate, atau dihapus secara independen. Data tumbuh besar dan embedded akan menyebabkan dokumen terlalu besar atau sulit dipertahankan. Serta jika kamu butuh fleksibilitas untuk struktur relasi yang bisa berubah di masa depan. Perbandingan antara embedded dan reference. Dalam aspek performa baca, embedded lebih cepat untuk data yang sering dicari bersama satu query sudah cukup, sedangkan reference lebih lambat karena butuh query tambahan atau agregasi. Dalam aspek performa tulis atau update, embedded, update atomic bisa mencakup subdokumen sekaligus. Tapi jika dokumen tumbuh besar, bisa terjadi dokumen move atau relokasi atau overheat. Reference lebih fleksibel untuk update yang sering terjadi di bagian berbeda, tidak menyebabkan dokumen utama membesar tak terkendali. Dalam aspek ukuran dan pertumbuhan data, embedded terbatas oleh ukuran dokumen 16 MB di MongoDB. Kalau subdokumen terus bertambah bisa resiko melebihi batas. Sedangkan reference karena data terpisah, setiap dokumen relatif lebih kecil, bisa menangani banyak data yang tumbuh besar. Dalam aspek duplikasi dan konsistensi data, embedded bisa menyebabkan redundansi. Jika subdokumen sama di banyak dokumen, konsistensi menjadi tantangan jika data terkait berubah. Reference minim duplikasi karena data tunggal disimpan di satu tempat, lebih mudah menjaga konsistensi. Dalam aspek kompleks relation dan evolusi skema, embedded tidak cocok untuk relasi kompleks seperti many to many. Struktur yang rigid sulit diubah. Sedangkan reference cocok untuk relasi kompleks, skema yang berubah-ubah, atau data yang sering direlasikan dengan banyak entitas. Dalam aspek query independensi, jika subdokumen jarang diakses sendiri, embedding efisien, tapi kalau subdokumen sering diakses terpisah, embedding jadi kurang optimal. Sedangkan reference karena dokumen dipisah bisa di-query secara independen. Tips agar dapat memilih embedded atau reference dengan lebih percaya diri. Pertama, tentukan access pattern-nya, lalu ukuran dan tumbuhnya data, serta lihat frekuensi update-nya, lalu lihat relasinya, dan lihat performanya untuk ke depan. Kita ke studi kasus. Yang pertama, blog dan komentar. Jika jumlah komentar dalam satu post relatif sedikit dan biasanya ditampilkan bersama dengan isi post, maka embedded lebih efisien. Namun, jika komentar berjumlah sangat banyak atau perlu akses secara terpisah seperti komentar populer atau per pengguna, gunakan reference dengan koleksi komen terpisah yang menyimpan post ID sebagai referensi. Kedua, ada user dan profil atau alamat. Apabila setiap user hanya memiliki satu profil atau alamat dan datanya jarang diakses sendiri, embedded menjadi pilihan tepat. Tetapi jika profil sering diperbarui secara terpisah atau memiliki banyak atribut seperti foto dan pengaturan, reference lebih fleksibel karena memisahkan data ke koleksi lain. Yang ketiga, ada order dan items. Untuk order dengan jumlah item terbatas dan tidak perlu diperbarui secara mandiri, gunakan embedded agar data lebih ringkas. Namun, jika item merupakan entitas kompleks dengan banyak atribut atau perubahan tersendiri, gunakan reference agar pengelolaan data lebih terstruktur. Kesimpulannya, pemilihan antara embedded dan reference dalam MongoDB sangat bergantung pada pola akses data, ukuran, serta pertumbuhan dokumen, dan kompleksitas relasi. Embedding cocok untuk relasi sederhana dengan data kecil yang sering diakses bersama, karena lebih cepat dan efisien. Sementara itu, referencing lebih tepat untuk data besar, relasi kompleks, atau bagian data yang sering dikelola secara terpisah. Meskipun memerlukan query tambahan, dalam praktiknya pendekatan hibrid sering menjadi solusi terbaik. Menggabungkan kecepatan embedding dan fleksibilitas referencing untuk menghasilkan struktur data yang efisien, konsisten, dan mudah dikembangkan.